Moksha. Moksha adalah konsep dalam agama Hindu yang merujuk pada pembahasan jiwa dari siklus kelahiran dan kematian, yaitu samsara. Moksha dicapai ketika seseorang mencapai kesadaran spiritual tinggi dan melepaskan diri dari keterkaitan pada dunia material. Pada saat itu, jiwa individu Atman bergabung dengan jiwa universal Brahman, mencapai keadaan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Moksha juga dianggap sebagai tujuan akhir dari kehidupan spiritual dan dicapai melalui jiwa spiritual seperti yoga, meditasi, dan pengabdian. Nah, selanjutnya untuk memperdalam informasi mengenai moksha, teman saya Keira dan Fandi akan mewawancarai seseorang suci bagi umat Hindu untuk mendalami moksha lebih banyak. Di pertanyaan pertama, hal apa yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia? Tujuan akhir manusia itu adalah moksha. Apa yang terjadi pada Atma jika manusia telah meninggal? Akan lahir kembali di tubuh yang baru, reinkarnasi kembali. Seorang selalu melakukan perbuatan baik di dunia ini. Apa yang terjadi kepadanya setelah ia meninggal? Dia akan masuk surga karena melakukan perbuatan yang baik. Apa yang dimaksud dengan kelepasan atau moksha? Tujuan akhir itu bebas dari duniawi. Apa seseorang bisa mencapai moksha? Menetapkan catur marga yoga. Bagaimana cara untuk mencapai moksha pada zaman modern? Meditasi, sembahyang, berbuat baik, yoga. Baik Bapak, jadi kami dari Sekolah SMA Taman Rama ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan moksha. Nah, jadi kita akan langsung saja ke pertanyaan pertamanya, di mana pertanyaan pertama itu adalah hal apa yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia? Terima kasih adik sudah menyempatkan diri untuk melakukan sebuah proses yang ada di agama Hindu, yaitu salah satu tujuan agama Hindu adalah moksha, itu tujuan yang kelima. Jadi tujuan kehidupan kita menurut agama Hindu adalah kita terlahir di manusia ini untuk menjalankan karma kita dan mencapai suatu kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi pertanyaan yang kedua itu adalah apa yang terjadi pada Atma jika manusia telah meninggal? Menurut ajaran kita di agama Hindu, ketika manusia yang sudah meninggal, otomatis atmanya akan terlepas dari tubuh kasarnya, fisiknya, dan akan mengikuti upacara akhirnya berproses menuju ke tempat berikutnya sesuai dengan tingkah laku dalam kehidupannya. Jadi ketika dia berperilaku baik akan mendapatkan yang lebih baik, dan ketika melakukan hal yang buruk akan menjalankan karmanya di tempat yang buruk yang sering disebut dengan neraka. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Jika seseorang selalu melakukan perbuatan baik di dunia ini, apa yang terjadi kepadanya setelah meninggal? Nah itu sesuai dengan pertanyaan tadi, ini akan menyambung dengan pertanyaan yang kedua. Setelah meninggal, ketika karma itu sudah terlepas dari tubuh manusia, dia akan melakukan perjalanannya sesuai dengan perilaku dalam kehidupannya. Ketika dia melakukan perbuatan yang baik, dia akan mendapatkan tempat yang lebih baik, dan ketika itu memang perilakunya sesuai dengan mungkin sampai ranah kesucian, dia akan bisa menyatu dengan roh Brahma itu sendiri. Baik, sekarang selanjutnya ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan kelepasan atau moksha? Moksha atau kelepasan menurut ajaran agama Hindu adalah kembalinya Atman ke Brahman, yaitu ketika kita terlahir meninggal, roh kita bisa bersatu dengan Brahman itu sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan moksha atau kelepasan. Baik, selanjutnya itu adalah pertanyaan yang kelima, mengapa seseorang bisa mencapai moksha? Orang bisa mencapai moksha ketika dia sudah bisa melakoni hidupnya, terlahir menjalani suatu kebaikan, mungkin dengan salah satu dia belajar spiritual.
Dengan berspiritual akan belajar untuk bisa melepaskan diri dari keduniawian, tidak iri, tidak dengki, tidak menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Jadi moksa itu akan dicapai ketika dia bisa mensucikan dirinya sendiri di saat kehidupannya. Baik, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-6. Bagaimana cara untuk mencapai moksa pada zaman modern? Di zaman modern saat ini untuk bisa mencapai moksa mungkin emang perlu proses yang sangat panjang. Dengan salah satunya ya selalu kita melakukan kebaikan, belajar spiritual, dan salah satunya dengan mengendalikan hawa nafsu, yoga, meditasi, tapa brata atau yang sering disebut dengan puasa juga itu sendiri akan membantu kita untuk bisa melepas dari keterikatan. Jadi kita tetap menjalankan ajaran-ajaran yang disampaikan melalui kitab suci kita, Weda itu sendiri, dan berjalan di jalan Tuhan itu sendiri. Itu mungkin yang bisa dilakukan di zaman saat ini. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah penjelasan yang lebih mendalam mengenai moksa. Lalu, hal apa saja yang kita bisa lakukan untuk mencapai moksa? Kita dapat mencapai moksa dengan cara meningkatkan kesadaran spiritual kita melalui melakukan yoga dan meditasi, dan mengembangkan cinta kasih dan juga kebijaksanaan, dan melakukan pengabdian dan kebaikan kepada orang lain. Dengan cara tersebut, seseorang akan meningkatkan kesadaran spiritualnya sehingga mencapai moksa.